Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin sharing pada Anda apa yang saya jalani di usaha ini selama kurang lebih hampir 4 tahun di usaha ini. Saya akan cerita mungkin 26 bulan menjadi Crown Ambassador. Jadi rasanya setelah 26 bulan saya tidak bekerja lagi. Artinya saya nggak bekerja lagi ya, saya tidak bekerja di kantor dan saya tidak merasakan sebuah tekanan lagi karena saya mendapatkan sebuah kebebasan yang luar biasa. Ya. Dan kebebasan yang saya dapat di usaha ini banyak sekali. Kalau saya mau cerita Bapak Ibu, nggak bisa dibayangkan bahwa detailing ini perubahan begitu drastis, bahkan radikal menurut saya. Karena apa? Kehidupan kami saat itu, saya kenal usaha ini, waktu itu saya masih tinggal di sebuah kos-kosan 3x4 dan panas sekali, dan kami tinggal satu kamar berdua. Dan saya lagi banyak hutang, walaupun saya bekerja di salah satu bank, tapi saya punya hutang kartu kredit yang lumayan banyak saat itu. Nah, hari ini saya ingin bersharing pada Anda bahwa yang susah di usaha ini bukan menjual produk, bukan sponsori orang. Yang susah adalah membuat keputusan. Keputusan Anda untuk serius di usaha ini, itu bagian yang paling susah menurut saya. Kenapa? Karena kalau Anda sudah membuat keputusan, seperti soal misalnya katakanlah kita belum punya badan kotak-kotak misalnya, atau seat pack. Ya, nggak mungkin kalau Anda belum buat keputusan untuk Anda datang ke gym seminggu 3 kali mungkin, atau ke fitness center. Anda harus memutuskan, kira-kira bahasa Inggris atau bahasa Prancis susah nggak? Susah ya. Atau main piano, itu juga mungkin main piano buat saya susah sekali. Tapi saya rasa kalau kita semua di antara kita berani membuat keputusan, saya mau belajar piano, saya mau belajar bahasa Prancis, saya rasa 2-3 tahun ke depan kita bisa lancar bahasa Prancis. Karena kita belum mutusin aja belajar bahasa Prancis. Betul nggak? Nah, masalahnya sekarang adalah kita belum memutuskan. Nah, hari ini saya akan bicarakan keputusan-keputusan kecil saja. Keputusan ini yang akan mengubah hidup kita, Bapak Ibu. Keputusan kecil. Ya, saya tidak memutuskan keluar dari pekerjaan saya, tidak. Saya mengalami usaha ini dan saya bangun usaha ini, saya tetap masih bekerja. Dan saya waktu-waktu luang saya Sabtu Minggu saya kerjakan usaha ini. Malam hari saya kerjakan usaha ini. Nah, keputusan-keputusan ini saya buat awal-awal menjalankan usaha ini. Awalnya ragu dengan usaha ini. Saat itu adalah saya sedang menjalankan pekerjaan saya sebagai pegawai bank dan untuk memutuskan untuk mengawali usaha ini dengan cara yang benar. Saya akan mengurangi nonton televisi, saya mengurangi, biasanya di antara kita pulang kantor, yang kita lakukan adalah mandi, setel televisi. Saya sadar di saat itu saya harus keluar dari zona kenyamanan saya harus keluar. Saya tidak bisa langsung nggak nonton TV. Kita bisa memilih acara apa seperti itu. Jadi saya pada Anda bahwa bersenang-senang nongkrong dengan teman-teman di kafe. Awalnya saya takut, saya akan kehilangan teman-teman. Dulu saya biasanya kalau akhir bulan di kafe ketawa-ketawa, tapi ya nggak lepas ketawa-ketawanya. Karena apa? Di kafe ketawa-ketawa ya. Nah, saya meninggalkan dunia dia yang dugem dan sebagainya. Di saat seperti itu teman-teman udah mengatakan bahwa saya berjuang di usaha ini. Mereka mengatakan, oh kok kamu sekarang udah nggak gaul lagi katanya. Ya, nggak gaul lagi. Oke, saya sedang mengejar impian dan goal saya. Saya akan kepada Anda bahwa kalau teman Anda yang benar adalah ketika Anda mewujudkan impian Anda, dia mendukung. Tapi kalau hati-hati, impian itu penting Bapak Ibu. Tapi yang paling penting adalah mempertahankan impian Anda. Yang susah adalah memutuskan untuk tetap bertahan, mempertahankan impian Anda dan menggenggam impian Anda setiap hari seperti baru. Penting sekali. Tapi hanya sedikit yang bisa mewujudkan impian. Rahasianya adalah orang-orang yang telah bisa mewujudkan impian adalah mereka yang telah bisa memegang impiannya. Jadi saat mereka bilang, ayo dong nongkrong di kafe. Oke, biasanya dulu saya menongkrong di kafe, tapi setiap tanggal 20 sebelum gajian tanggal 25, tanggal 20 udah makan mie instan. Ya kan? Kita puasa karena kita senang-senang di akhir bulan, di tengah bulan kita sengsara. Saya nggak ke kafe dulu, nggak ada kafe-kafean. Crown Ambassador dulu baru ke kafe. Saya fokus sekali menjadi Crown Ambassador. Saya ingin sekali, saya dekat sekali ingin menjadi Crown Ambassador. Ya, baca koran, saya mengurangi baca koran. Bukan berarti saya nggak baca koran sama sekali, tapi nanti ketinggalan berita. Saya nggak baca koran, saya nggak nonton TV semalam, tapi saya tahu Chris John semalam menang. Saya nggak baca koran, nggak terlalu banyak koran. Saya baca koran paling olahraga, tapi saya tahu di Porong ada apa? Ada banjir lumpur. Saya nggak baca koran, saya nggak tahu. Tapi saya nggak baca koran pun saya nggak ketinggalan berita kok. Ya kan? Ya, jadi saya pada Anda bahwa Anda mau menunda kenikmatan sesaat untuk dapatkan kenikmatan yang lebih di dunia dan di akhirat juga, betul? Nah, ya kan? Oke, berikutnya bahwa saya akan pada Anda bahwa keputusan berikutnya adalah bahwa keputusan saat saya memutuskan ini adalah saya akan jauh lebih ramah dengan orang lain. Saya akan menyapa duluan, ya, tersenyum duluan, harus mendengarkan orang lain duluan.
Ya, katanya kalau senyum itu rezekinya akan banyak. Saya memutuskan untuk lebih ramah pada orang lain. Senyum juga ibadah. Betul? Nah, saya memutuskan hal kecil. Saya akan memulai duluan menyapa orang lain. Ini keputusan kecil, Bapak Ibu. Nah, berikutnya keputusan kecil berikutnya adalah saya akan membaca buku lebih banyak. Nah, saya nggak suka baca buku, masalahnya. Yang baca buku yang bermanfaat, buku-buku pengembangan kepribadian, membaca buku 1-2 buku setiap bulan. Saya membelanjakan, investasikan uang saya untuk membeli buku setiap bulan. Buku-buku tentang kepribadian, tentang kepemimpinan. Bagus sekali. Kenapa? Awalnya susah sekali. Ini kebiasaan yang buat saya susah sekali. Karena membaca buku adalah, saya suka dulu buku-buku tentang komik, ya, Tintin, ya, Asterix atau Kopingho, ya. Saya membaca buku-buku seperti ini yang nggak ada gambarnya, males sekali. Nah, keputusan di mana saya akan memutuskan untuk membaca buku. Karena di sini membutuhkan sebuah perubahan banyak, Bapak Ibu. Saya nggak bisa jadi Royal Crown Ambassador kalau saya tidak berubah kepribadian saya menjadi seorang Royal Crown Ambassador. Saya tidak berani karena takut sekali ketika pertumbuhan keuangan saya lebih cepat daripada pertumbuhan pribadi. Kebanyakan di usaha ini bisa lebih cepat daripada pertumbuhan keuangan Anda, jauh lebih cepat daripada pertumbuhan pribadi. Nah, itu bahaya sekali. Kenapa? Kalau Anda nanti jadi Diamond atau jadi Crown Ambassador, nggak mungkin Anda jadi orang yang punya kualitas seperti 3%. Ya, Anda harus tumbuh. Jadi, make you Diamond, not so others. Jadi, jadilah Anda Diamond untuk diri Anda, bukan untuk ditunjuk-tunjukin. Bahwa saya jadi Diamond bukan Anda tunjuk-tunjukkan pada orang lain bahwa ini loh saya Diamond, tidak perlu seperti itu. Nah, membaca buku membuat kita jauh lebih rendah hati untuk banyak belajar. Membaca buku sangat disarankan di usaha ini. Kenapa? Kalau Anda mau jadi pemimpin di usaha ini, Anda perlu banyak baca buku. Saya tidak suka baca buku, Bapak Ibu. Dan saya baca buku tidak pernah selesai. Dan itu yang saya alami. Tapi saya putuskan, saya baca buku 1-2 buku sebulan. Ya, itu keputusan kecil, tapi itu yang akan bisa mengubah hidup kita. Keputusan di mana Anda perlu sekali membuatnya. Kemudian Anda harus berani berpresentasi sendiri. Jangan hanya ngandelin upline kita. Saya putuskan, pokoknya 3 bulan ke depan saya akan terus presentasi sendiri. Bukan hanya mengandalkan upline saja. Saya mulai berani presentasikan prospek atau daftar nama kita sendiri. Ya, presentasi Bapak Ibu. Nah, kita selalu takut. Ya, untuk presentasi sendiri kita selalu udah 3 bulan di usaha ini udah mau emerald, tapi presentasi selalu mengandalkan upline-nya. Keputusan kecil, saya mau belajar presentasi. Awalnya saya menjalankan usaha ini presentasi susah sekali. Nah, saya minta bantuan Pak Sumaryanto, Pak Kartafiler untuk presentasi di grup kami. Tapi saya memutuskan saya harus duplikasi beliau. Bagaimana saya bisa presentasi sendiri? Practice make perfect. Banyak latihan membuat Anda sempurna. Anda sering presentasi, Anda membuat menjadi seorang yang lebih percaya diri, dan Anda akan punya kemampuan public speaking yang bagus. Caranya adalah Anda sering presentasi. Ya, siapa di antara Anda yang di ruangan ini yang sudah lebih dari 1000 kali presentasi tapi belum manager, belum Diamond, belum Crown Ambassador? Saya rasa kalau Anda 1000 kali presentasi, Anda dijamin dalam waktu 2 tahun Anda akan jadi Crown Ambassador. Dijamin. Dan saya sudah melakukannya. Ya, 1000 kali presentasi berarti sebulan 40-50 kali presentasi, betul? Masa 2 tahun Anda nggak jadi Crown Ambassador? Anda akan jadi Crown Ambassador, Bapak Ibu. Jangan masa iya. Dan saya sudah melakukannya, dan banyak. Pak Deja Zulfahmi, Pak Rifai, ya, Pak Tubagus, mereka sudah melakukan presentasi lebih dari 1000 kali presentasi. Kami sudah mengalami penolakan banyak sekali. Kami sudah mengalami sebuah hinaan-hinaan. Ada yang lebih parah lagi nggak sih, gitu? Kadang-kadang kami di sini bukan hanya dihina saja, tapi kita dijarah perasaannya sama prospek. Anda tahu kalau dicuri Anda mungkin nggak dikasih tahu Anda. Ini depan kita persis. Dia kita mengatakan bahwa bisnis gituan. Saya beberapa waktu lalu, apa memang ada masa depannya bisnis seperti ini? Tapi saya diam saja, walaupun saya beli mobil dari bisnis ini, saya jalan-jalan ke negeri dari bisnis ini, saya diam saja. Ya alhamdulillah, bisnis ini membuahkan hasil dan membantu banyak orang keluar dari keadaan sulit menjadi kehidupan lebih baik. Ya. Itu gara-gara presentasi. Karena di luar sana, Bapak Ibu, banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Ya. Kami para Leaders Club, para Crown Ambassador tidak mampu melakukannya semua.
Kami memerlukan Anda untuk memberitakan kabar baik ini. Artinya banyak orang di luar sana, orang yang kakinya kena, mungkin harus diamputasi karena gula. Di luar sana banyak orang yang kena sakit. Anda perlu bantu melalui usaha ini, menjadi saluran berkat atau keberkahan buat orang lain. Banyak di luar sana orang yang terlilit hutang. Banyak di luar sana orang yang sedang kesusahan menyekolahkan anaknya. Banyak di luar sana yang sepertinya dia punya jabatan bagus di kantor, tapi dia punya problem besar di kantornya. Bantu mereka Bapak Ibu, presentasikan mereka, jangan takut lagi. Pastikan bahwa Anda tidak takut lagi, karena Anda sudah memutuskan berani presentasi sendiri. Setuju? Oke. Setia terhadap produk Keling, itu yang kelima. Saya putuskan saya akan setia dengan produk Keling. Mungkin ada teh yang lain, wangi sehari atau apa, tapi tidak bikin kita jalan-jalan ke luar negeri. SODT sampai inden, ya kan? Kopi, pakai sabun Keling. Saya fanatik sekali. Saya pakai produk-produk yang perlu, seperti klorofil dan sebagainya. Ya, Anda tahu botol klorofil ya? Warnanya hijau, ya kan? Anda tahu botolnya itu, dia mau dipikirkan oleh Keling bagaimana ramah dengan lingkungan. Dia udah pikirkan itu, ya, dipikirkan itu. Dan manfaatnya, produk Keling bukan money back garansi saja, tapi produk Keling ada asuransinya. Dan itu tidak dapat di perusahaan lain. Dan sangat pada Anda bahwa klorofil itu luar biasa. Ya, klorofil Kinotakara itu omsetnya terus naik gara-gara setiap negara ada kino. Dan itu produk yang menurut saya ajaib sekali, ya kan? Dan ini akan membantu Anda mewujudkan impian Anda. Ini sebagai penyerta untuk mewujudkan impian Anda. Ya, jadi sangat pada Anda bahwa hal-hal kecil seperti ini saya putuskan, saya tidak akan memakai produk-produk ek lagi. Anak saya cukup alhamdulillah sampai hari ini sehat sekali, dia minum klorofil ya dari usia 8 bulan sebagainya. Ya. Dan itu menggunakan produk dari Keling. Berikutnya yang saya putuskan bahwa di sini yang keenam adalah saya memutuskan untuk lebih serius di saya ini, yaitu hadir setiap pertemuan atau hadir di BOP setiap minggunya. Ya. Sampai Crown Ambassador saya akan terus hadir setiap minggu ke BOP. Setiap minggu saya akan hadir ke BOP. Ini keputusan kecil, tapi akan mengubah hidup Anda. Saya merasa bahwa ini bisnis ini usaha milik sendiri, ya, usaha milik sendiri. Bahwa saya putuskan bahwa ini adalah waktu saya menandatangani starter kit. Saya memutuskan dari awal. Dan saya sedang membuat sebuah perjanjian di situ, dan saya memutuskan bahwa ini adalah saya tanda tangani adalah Henry Corporation Limited. Dan saya merasa bahwa ini adalah perusahaan saya sendiri. Ya, saya tidak bos, dia punya bos. Jadi saya katakan pada Anda bahwa saya harus bertanggung jawab dengan goal saya atau dengan terus hadir ke pertemuan. Kenapa? Karena ini akan menginspirasi saya untuk terus berkembang di usaha ini. Dan harap pada Anda bahwa itu hal yang paling sulit. Kenapa? Kadang-kadang hari Minggu jam 10 ya, itu enak sekali. Itu masih hari Minggu orang lagi enak-enaknya di rumah. Ya, atau ada training jam 2. Tapi itu tidak lama Bapak Ibu. Ya, tidak lama. Orang jalan-jalan, kami datang ke meeting. Ya mungkin seperti aneh. Ini adalah sebuah keputusan yang sudah saya tanamkan pada diri saya akan hadir setiap pertemuan. Berikutnya, saya harus mendengarkan kaset setiap hari, satu kaset cash system. Saya putuskan itu. Saya dengarkan kaset cash system berulang-ulang. Apalagi sekarang cash system udah keluarkan kaset langganan. Ya, setengah tahun 68.000. Jadi sahabat Anda bahwa Anda bisa memutuskan hari ini saya akan berlangganan kaset. Berlangganan kaset. Karena apa? Kalau otak kita lapar, orang akan, mungkin kalau perut kita lapar, istri kita atau pasangan kita atau orang tua kita mengingatkan, makan dulu. Tapi kalau otak kita lapar, tidak ada yang mengingatkan. Tapi dengan kaset kita akan terus belajar, di mana ada kemurnian, belajar masuk otak kita, dan ini akan mempengaruhi alam bawah sadar Anda, dan Anda akan banyak sekali manfaatnya. Dan ini kaset yang paling baru, banyak sekali akan keluarkan kaset yang ada di cash system. Anda perlu mendengarkan kaset-kaset seperti itu. Ya, Anda bisa beli Walkman, Anda bisa kapan saja Anda bisa gunakan mendengarkan kaset. Saya memutuskan mendengarkan satu kaset per hari, entah di mobil atau di rumah saya dengarkan satu kaset minimum. Ya, itu penting sekali. Nah, berikutnya bahwa mau lebih merendahkan hati, mau berkonsultasi dengan upline. Ini susah sekali, ya. Mau diajarin dan mau melepaskan ego, Bapak Ibu. Buat saya awal-awal menjalankan usaha itu susah sekali. Karena yang susah di sini bukan jual produk, bukan sponsori orang. Yang susah adalah percaya dengan Keling, ya, percaya dengan cash system,
Dan yang berikutnya adalah percaya dengan upline Anda. Mungkin itu adalah notabene adalah sahabat Anda. Saat itu saya harus belajar dari Pak Sumaryanto, Pak Kartavila dan Pak Santoso. Susah sekali buat saya untuk belajar dengan mereka. Saya merasa jagoan, saya merasa, wah, buat apa saya belajar? Yang penting kan omset. Itu kekeliruan terbesar, ya. Tapi Anda perlu belajar dari upline Anda, upline diamond Anda atau upline emerald Anda. Anda perlu belajar. Kalau Anda rendah hati, Anda akan melakukan sesuatu, ya. Anda akan melakukannya dan Anda akan jadi kebiasaan. Kebiasaan akan jadi karakter, karakter akan jadi nasib. Anda akan jadi crown ambassador. Bermula dari rendah hati. Anda terus terang, rendah hati adalah nuklir bom Anda. Kalau semakin rendah hati, bisa Anda makin besar. Anda perhatikan mereka, Anda ngobrol-ngobrol dengan crown ambassador, Anda bicara dengan Pak Kelvin atau bicara dengan Pak Irwansyah, pasti senyum-senyum, ya kan? Itu rendah hati artinya. Ya kan? Mau mendengar Anda. Betul? Ya, itu rendah hati. Anda belajar bagaimana rendah hati. Ya. Susah sekali awal-awalnya, tapi saya putuskan saya akan lepas ego saya. Ya kan? Orang tua saya nggak bisa saya kirimi dengan gengsi, dengan ego. Saya harus belajar menjadi crown ambassador bagaimana caranya. Keputusan berikutnya adalah keputusan yang ke-9 adalah saya harus lebih bertanggung jawab dengan bisnis ini. Dengan memutuskan bisnis ini adalah bisnis saya sendiri. Saya memutuskan bahwa usaha ini adalah usaha milik saya sendiri. Kalau sponsor saya tidak aktif, bukan hal yang problem besar. Kita punya upline lagi yang lebih serius menjalankan usaha ini. Jadi bukan berarti bahwa kalau sponsor Anda tidak aktif, Anda nggak bisa jadi crown ambassador. Awalnya saya menjalankan usaha ini, sponsor saya tidak aktif. Saya belajar dari upline saya yang lebih senior, yaitu Pak Sumaryanto. Saat itu saya memutuskan bahwa ini adalah usaha milik saya sendiri, bukan milik sponsor saya. Ini usaha milik sendiri. Ini adalah Henry Corporation Limited. Kalau besar atau tidaknya tergantung Henry. Kita adalah owner dari perusahaan ini. Kalau Anda merasa bahwa ini adalah owner perusahaan Anda akan memutuskan bahwa saya akan besarkan usaha ini untuk masa depan anak-anak kami. Saya memutuskan untuk berani berinvestasi, itu yang 10. Saya nggak mau mental karyawan, saya harus berpikir menjadi seorang pengusaha. Anda datang ke sini, Anda membayar bahwa itu adalah bukan biaya, tapi itu adalah investasi. Kalau Anda datang ke Roto Emerald masih minta dibayarin oleh upline Anda masih mental karyawan, bukan pengusaha. Anda bayar sendiri untuk sebuah ilmu, saya katakan pada Anda, wajar kalau Anda keluarkan uang. Itu adalah investasi masa depan Anda. Ya, investasi Bapak Ibu. Anda ikut seminar-seminar di luar sana jauh lebih mahal, jutaan. Anda belajar langsung dari pelakunya. Kalau kasetnya atau seminarnya Bill Gates, orang terkaya di dunia, dan dikasetkan, 1 juta pun saya beli, istilahnya begitu. Karena rahasia keberhasilan ada di situ. Oke, nah, jadi berani berinvestasi, investasi waktu dan sebagainya. Oke, yang berikutnya yang 11 adalah saya berani memutuskan, mempunyai goal dan disiplin terhadap goal saya serta mau bekerja keras untuk mencapai goalnya. Saya tidak akan mengampuni goal saya. Kadang di antara kita sering mengampuni goal kita. Nggak kena, nggak apa-apa. Nanti kan ada bulan lagi namanya September. Nanti September kan nanti bulan depan ada lagi. Wah, ini kan lagi puasa. Jadi terpaksa malas-malasan dulu kalau puasa. Nanti lebaran haji, lagi musim haji. Nanti Valentine. Nanti liburan anak-anak. Anda nggak pernah akan mulai di sini Bapak Ibu. Anda harus punya goals yang jelas. Memiliki goal dan impian berbeda. Memiliki impian, misalnya Anda mau bayar utang. Saya dulu impian saya adalah mau bayar hutang. Hutang saya harus lunasin. Yaitu goal saya adalah saya harus jadi emerald. Kalau begitu emerald, alhamdulillah hutang saya di atas 50 juta saat itu lunas. Impian saya berikutnya adalah ingin membeli mobil. Goal saya adalah saya ingin menjadi diamond. Walaupun saya nggak bisa nyupir, tapi saya ingin beli mobil. Ya, saya nggak bisa mengendarai mobil, tapi saya kepingin beli mobil. Dan saya putuskan saya ingin jadi diamond. Goalnya adalah diamond, impiannya adalah mobil. Seperti itu. Jadi pada Anda bahwa saya nggak tahu impian Anda, tetapkan goal Anda hari ini. Anda tetapkan goal Anda konsultasikan pada upline Anda. Goals penting sekali. Ibaratnya kalau Anda nggak punya tujuan, Anda datang ke travel agent, Pak mau kemana? Atau Ibu mau kemana? Membeli tiket, mau kemana? Saya tidak tahu. Ditanya mau kemana? Nggak tahu. Loh, mau beli tiket nggak tahu kemana? Seperti Anda masuk ke ruangan ini, Anda memutuskan untuk ingin serius di usaha ini, tapi Anda tidak tahu kapan Anda menjadi emerald. Penting sekali kapan Anda jadi emerald. Tetapkan waktunya. Dan jangan dikasih ampun. Kalau Anda putuskan Desember, karena Januari ada
Recognition Day. Kenapa di sini dari pertemuan, mungkin Anda sering mendengarkan dari Recognition Day berikutnya ke Recognition Day berikutnya. Saya membangun di sini dari rekog 1 ke rekog berikutnya. Dari Recognition Day 1 ke Recognition berikutnya. Besok minggu depan ada Recognition Day. Mungkin Anda tidak maju ke panggung, atau Anda maju ke panggung sebagai emerald, atau Anda maju ke panggung sebagai managers. Anda putuskan bulan Desember nanti atau November nanti Anda harus jadi emerald. Ya, bulan Juni ulang tahun Keling, Anda putuskan untuk jadi diamond, maju ke panggung sebagai diamond. Saya nggak tahu, tapi Anda harus berani memutuskan goal dari pertemuan 1 ke pertemuan berikutnya. Anda punya goals. Nah, saya membangun di sini dari seperti itu. Waktu saya datang menjadi seorang ruby, saya putuskan saya ingin jadi emerald. Saya datang jadi seorang emerald. Berikutnya saya putuskan saya ingin sekali recognition, berikutnya saya ingin jadi diamond. Saya meleset, tapi berikutnya saya hajar lagi, saya konsultasi dengan upline, akhirnya kena jadi diamond. Berikutnya saya goalkan saya ingin jadi crown manager. Putuskan dari rekog berikutnya, anniversary waktu itu, saya datang ke anniversary di Malaysia sebagai diamond. Wah, ngantri di belakang gak enak sekali. Saya putuskan saat itu, tahun depan saya harus naik ditandu dari belakang sebagai crown ambassador, dan alhamdulillah kami menjadi crown ambassador. Waktu itu jadi crown ambassador. Saya memutuskan ada donen saya senior crown ambassador Pak Kelvin. Di atas saya Pak Santoso senior crown ambassador. Saya sudah kejepit. Anda tahu hamburger? Ya, hamburger. Hamburger paling enak kalau yang di tengah, betul nggak? Saya sudah kepepet. Demi postur oke lah. Saya fight, saya ingin jadi senior crown ambassador. Alhamdulillah kemarin saya senior crown ambassador. Nah, kita set goal lagi seperti itu. Jadi menarik sekali bahwa kalau Anda membangun di sini, kalau Anda punya goals, Anda nggak punya waktu lagi untuk berpikir negatif. Anda tidak berpikir lagi apa saya bisa atau enggak. Kalau Anda punya goals, serasa Anda dekat sekali dengan goals Anda. Itu penting sekali Bapak Ibu. Nah, di sini yang Anda tawarkan usaha ini, saya katakan pada Anda bahwa seperti banyakkan usaha ini, Anda mengatakan, bisnis scaling ini kayak jualan klorofil, jualan obat. Pernah dikatakan begitu? Nah, orang seperti itu, saya katakan pada Anda, itu Anda tahu seperti kita, itu seperti McDonald, yaitu ada 2 yang ditawarkan oleh McDonald. Perusahaan hamburger McDonald, 99,9% orang yang mengerti tentang McDonald adalah bisnisnya adalah hamburger, betul? Padahal McDonald menawarkan 2. Pertama adalah produknya yaitu Big Mac. Anda tahu sudah harganya Big Mac berapa? Betul nggak ya? Paket hemat sebagainya, betul nggak? Yang Anda makan. Semua hampir orang tahu seperti itu. Nah, tapi McDonald juga dia menawarkan namanya multinational company-nya, yaitu franchising. Untuk membelinya itu kurang lebih $1 juta Amerika Serikat. $1 juta. Dan tidak banyak orang membeli itu karena mahal. Sama menjalankan usaha ini, banyak orang menjalankan usaha ini, orang berpikir bahwa kita jualan klorofil saja. Jadi dia tahu bahwa di sini ada cash system dan sebagainya dengan support system yang luar biasa ini. Mereka tidak tahu kalau Anda sudah bergabung sebagai corporation sendiri yang bekerjasama dengan Keling. Itu bagian dari orang yang kategori A dan kategori B. Orang kategori B ya mereka hanya jual produk saja. Anda menikmati keuntungan eceran, dia tidak menikmati sebuah kebebasan finansial dan waktu sebagainya. Tapi Anda menjadi kategori A adalah orang yang memutuskan serius untuk belajar menjadi seorang crown ambassador. Ya, jadi saya katakan Anda bahwa itu bagian yang paling penting, bahwa di sini tawarkan bukan hanya jual produk saja, tapi juga menawarkan sebuah usaha milik sendiri yang luar biasa. Yang berikutnya adalah saya memutuskan bermimpi lebih besar. Keputusan saya nomor 12 adalah saya berani bermimpi. Artinya apa? Saat saya menjalankan usaha ini awalnya jelas nggak mungkin saya bisa membeli rumah atau bisa jalan-jalan ke luar negeri saat itu. Ya, karena saya melihat kondisi saat saya hari itu, berani bermimpi lebih besar. Artinya jangan melihat kondisi Anda hari ini, big dream. Kalau Anda sudah nyaman, contohlah di ruangan ini siapa yang sudah punya kehidupan nyaman, enak sekali hidupnya. Oke, nggak ada. Kalau ada, nggak ada. Apalagi nggak nyaman hidupnya, berarti Anda harus fight, berjuang untuk bermimpi lebih besar, betul? Penting sekali. Apalagi hidupnya belum nyaman. Yang sudah nyaman aja masih berjuang seperti Pak Ari tadi. Kenapa? The enemy great life is good life. Untuk musuh hidup yang luar biasa enak, itu hidup yang sudah enak. Anda masa kerja sekarang enak di perusahaan Anda sebagai perusahaan Anda level manager above, manajer sebuah perusahaan. Siapa yang jamin setahun 2 tahun lagi Anda masih dipakai di perusahaan Anda? Oh, saya kan nggak punya bos, saya punya usaha sendiri. Siapa yang jamin setahun 2 tahun lagi perusahaan Anda masih jalan? Who knows? Kita nggak tahu. Anda perlu membangun bisnis jaringan. Kenapa? Bisnis jaringan kekuatannya luar biasa. Kita nggak perlu iklan, Bapak Ibu.
Ya, nggak perlu iklan, tapi dahsyat sekali pertumbuhannya, grafiknya. Jadi saya pada Anda bahwa keputusan itu yang membuat saya menjadi Crown Ambassador. Kecil memang, kalau seperti itu saya bisa. Coba lakukan, dan Anda pertahankan keputusan Anda. Dan sangat kepada Anda bahwa keputusan kecil ini yang mengubah hidup saya. Dan banyak di grup kami yang penghasilan ratusan juta dari usaha ini gara-gara keputusan itu. Katanya senior Crown Ambassador rumahnya masih biasa, kok mobilnya masih biasa. Anda yang mengatakan seperti itu mungkin ke saya waktu datang ke rumah saya. Saya rasa senior Crown Ambassador mestinya rumahnya kolam renangnya besar, rumahnya 1 hektar segitu. Yang tahu persis saya dan Triana adalah yang tahu persis keadaan keuangan kami berapa di bank dan di berapa alokasi di mana peternakan uang kami. Kalau ada donen kami tidak percaya setelah datang ke rumah saya atau naik mobil saya, berarti bukan orang yang tepat untuk kami bangun. Anda harus menarik perhatian upline, Bapak Ibu. Menarik perhatian upline. Upline Anda begitu sibuk memiliki bisnis yang besar selain Anda, selain kita. Jadi Anda harus menarik perhatian beliau bahwa tunjukkan pada Anda, berikan signal bahwa Anda serius menjalankan usaha ini. Berikan signal. Upline Anda nggak perlu Anda kasih upeti-upeti karena upline Anda udah banyak uang. Tapi Anda perlu tunjukkan pada Anda bahwa Anda serius menjalankan usaha ini. Anda mau berubah. Anda mau bermimpi lebih besar, Anda mau kerja keras, dan Anda mau ikut sistem, tidak pakai cara-cara sendiri. Itu caranya Anda mau ikut kerja keras dengan mengikuti, Anda ikuti sistem, dan Anda mau berubah, dan Anda mau bermimpi lebih besar. Itu caranya menarik perhatian upline Anda. Saya yakin sekali, Anda bisa bayangkan, kalau Pak Irwansyah, Pak Tubagus, atau upline Anda turun ke grup Anda, saya rasa Anda juga akan jadi senior Crown Ambassador. Karena itu adalah bagian cara saya, bukan kenapa banyak orang tidak hebat di usaha ini. Tidak orang tidak hebat, tapi punya kehidupan luar biasa di usaha ini. Mestinya saya yang jalan-jalan ke Eropa. Mungkin Anda mengatakan, kenapa dia? Masalahnya adalah dia sudah membuat keputusan. Dia membuat keputusan dan melakukan keputusannya. Dan tidak ada bedanya kami dengan Anda. Sama. Karena kami sangat mencintai anak kami. Kami mencintai keluarga kami. Saya nggak tahu dengan Anda. Perjuangkan Bapak Ibu untuk jadi Crown Ambassador. Kenapa? Gaya hidup Crown Ambassador, mungkin Anda ada seorang direktur, Anda mungkin ada dokter ahli bedah yang kaya, Anda pengusaha properti dan sebagainya. Tapi saya rasa Anda nggak mendapatkan kehidupan sebagai Crown Ambassador, memiliki di mana Anda bisa direspeki banyak orang. Saya belum pernah ditepuk punggung oleh keluarga saya bangga sama kamu, Hen, nggak pernah. Tapi melalui saya ini, kita bisa direspeki banyak orang, dan kita bisa berbagi, dan kita bisa berbagi terus menjadi keberkahan buat orang banyak. Oke, sebelum saya akhiri, saya akan menceritakan sebuah cerita kisah nyata, dan ini setiap saya membacanya saya selalu terenyuh. Kenapa? Karena ini betul-betul menyentuh saya. Ini kisah nyata Bapak Ibu, saya akan bacakan saja. Ini kisah nyata dan ini kejadian sebenarnya. Saya akan bacakan secara cepat kisah ini. John Carmody adalah seorang eksekutif muda yang sangat sukses. Semua disadari John pada saat dia termenung saat dia menatap kosong ke arah luar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba memikirkan tentang pekerjaan yang menumpuk, semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya Maggie di suatu sore, ketika sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu 3 minggu yang lalu, John membawa pekerjaannya pulang. Ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat John memeriksa pekerjaannya, Maggie putrinya yang baru berusia 3 tahun datang menghampiri sambil membawa buku ceritanya yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri. Dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat Papa." Si John menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, bukunya baru ya?" "Iya Papa," katanya berseri-seri. "Bacain dong," kata John dengan cepat sambil mengalihkan. John mengatakan, "Wah, Papa sedang sibuk sekali. Jangan sekarang deh," kata John dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depan hidungnya. Maggie hanya berdiri terpaku di samping John sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya lembut dan sedikit dibuat-buat mulai merayu kembali. "Tapi Mama bilang Papa yang akan membacakan untuk Maggie." Dengan perasaan agak kesal, John menjawab, "Maggie dengar, Papa sangat sibuk. Minta saja Mama untuk membacakannya." "Tapi Mama lebih sibuk daripada Papa," katanya sendu. "Lihat Papa, gambarnya bagus dan lucu." "Lain kali Maggie, sana, Papa sedang banyak kerjaan." John berusaha untuk tidak memperhatikan Maggie lagi. Waktu berlalu, Maggie masih berdiri kaku di sebelah ayahnya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali John mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Maggie mulai lagi. "Tapi Papa, gambarnya bagus sekali. Ceritanya pasti bagus.
Papa pasti akan suka. Maggie, sekali lagi Papa bilang, lain kali. Dengan agak keras dan John membentak anaknya. Hampir menangis, Maggie mulai menjauh. Ya deh, lain kali aja Papa, lain kali. Tapi Maggie kemudian mendekat ayahnya sambil menyentuh lembut tangannya dan menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata, kapan saja Papa ada waktu ya. Papa tidak usah baca untuk Maggie, baca saja untuk Papa. Tapi kalau Papa bisa, bacanya yang keras ya Pak, supaya Maggie juga bisa dengar. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah yang sekarang ada di dalam pikiran John. John teringat akan Maggie yang penuh pengertian mengalah. Maggie yang baru berusia 3 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar mengatakan, tapi kalau bisa, bacanya yang keras ya Pak, supaya Maggie juga bisa ikut dengar. Dan karena itulah John kemudian mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Maggie di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru, sampulnya sudah mulai usang dan koyak. John mulai membuka halaman pertama dengan suara parau, mulai membacanya. John sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting. Dia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh gadisnya di jalan depan rumah. John terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Maggie untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir. Bapak Ibu, di sini sangat berharga. Saya nggak tahu, mungkin Anda belum membutuhkan bisnis ini. Tapi waktu untuk keluarga Anda, berikan yang terbaik dan jadi hero buat keluarga Anda. Kami para Crown Ambassador memiliki kehidupan yang banyak sekali untuk waktu anak-anak. Dan kami mau melakukan apa saja untuk anak kami dan keluarga kami. Sampai ketemu di kebebasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.